biasa kita apresiasi menyebut kenapa ya? Terakhir apa? Nama Tuhan. Sekarang menyebutkan daerah di Indonesia, ya, daerah di Indonesia beserta hewannya. Hewannya mungkin ada di situ. Kemarin kan sudah belajar yang zona Asiatis, peralihan sama Australia. Ya, sebutkan satu daerah dengan hewannya satu. Komodo. Ya nanti dulu. Oke, Abiu. Sumatera gajah. Oke, Sumatera gajah. Alfredo. Komodo. Wah, aku itu Komodo. Abrayan. Papua, saya berapa? Asra. Aku dulu dari Sumatera, dari Sumatera. Oke, tadi sudah menyebutkan materi minggu kemarin. Hari ini melanjutkan pembelajaran dari minggu kemarin. Sebelumnya, minggu kemarin itu sebenarnya membahas tentang apa? Masalah. Ada dua masalah, apa sama apa? Pertanyaannya, kenapa orang hutan sama gajah itu ketika ada masalah seperti itu harus diselamatkan? Karena hampir punah. Berarti hewan apa saja di Indonesia yang hampir punah? Orang Komodo bukan kodomo. Orang hutan diantaranya sama orang hutan, gajah, harimau. Sekarang lanjutannya, kenapa hewan-hewan itu hampir punah? Habitatnya rusak. Terus tidak ada sistem perkawinan. oh ini tidak ada Sistem perkawinan. ya soalnya jarang ya. Terus pertanyaannya, kalau tadi sudah mau punah, penyebabnya dia mau punah itu apa? Terus pertanyaan, kenapa itu harus dilindungi? Kenapa sih misalkan dia mau punah, kenapa harus dicegah? Biar Indonesia masih punya hewan. Kalau Indonesia nggak punya hewan, apa yang terjadi? Kakak terasa. Pembelajaran yang kemarin sama hari ini itu adalah tentang konservasi dari hewan flora dan fauna di Indonesia. Kemarin baru fauna ini. Oke, silakan berkelompok. Sekarang berkelompok dengan kelompoknya masing-masing yang kemarin. Yo, silakan berkelompok terlebih dahulu. Berkelompok dengan temannya masing-masing. Ditentukan siapa yang menjadi pembicaranya. Dijelaskan secara singkat saja. Oke, saya cek dulu kelompok satu mana? Kelompok satu materinya tentang apa? Iya. Yang lain mendengarkan, silakan kelompok satu terlebih dahulu. Berdiri aja di situ. Berdiri di tempatnya masing-masing. Lihat di Minta dong. Selamat siang, saya Jonathan Novita Pratama, absen 30. Akan mempresentasikan mengenai orang hutan. Yang pertama mengenai masalah yang terjadi. 26.000 orang hutan terancam akan kehilangan habitat akibat deforestasi di Kalimantan. Untuk solusinya sebagai masyarakat, kita bisa melakukan pelestarian lingkungan, terutama hutan yang sebagai habitat orang hutan itu sendiri. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke. Masalahnya apa tadi? Masalahnya orang hutannya kenapa
Bandar Mahesa Kurniasari, absen 17. Orangutan mengalami kepunahan biasanya deforestasi dan kerusakan habitat yang terjadi karena konversi hutan untuk perkebunan sawit ataupun lahan pertanian. Orangutan juga menjadi satwa liar yang harus dilindungi karena banyak memberi manfaat bagi alam dan manusia. Mereka juga berperan penting dalam ekosistem hutan di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Penurunan tajam populasi orangutan Kalimantan ini utamanya disebabkan oleh kehilangan habitat hutan. Kebutuhan global yang terus meningkat berdampak pada industri agrikultur, pertambangan, dan perpayuan. Kelapa sawit dan batu bara adalah penyebab utama. Dengan produksi minyak kelapa sawit saja telah berkembang 15 kali lipat dari 1980 ke 2014. Solusi pemerintah melakukan pencegahan punahnya orangutan. Oke. Terima kasih untuk kelompok 2. Tadi yang disampaikan kelompok 2 tadi itu apakah sudah ada solusi dari pemerintah yang menyinggung tentang kelapa sawit? Belum ada. Tadi apa saja? Ya, tapi dari penjelasan awalnya itu ada masalah tentang pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit. Sekarang karena belum disinggung, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mengendalikan perkebunan kelapa sawit? Silakan siapa mau berpendapat. Tidak harus dari kelompok 2. Melakukan pembatasan pembukaan lahan. Oke, melakukan pembatasan pembukaan lahan. Bagaimana caranya? Dengan membuat undang-undang. Lahannya disanksi, Bu. Tegas. Didenda. Berantas orang-orang di penjara. Di penjara. Buku mati. Oke, itu ya. Jadi itu yang harus dilaksanakan oleh pemerintah terkait tentang masalah dari deforestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang penyebab masalah kehidupan orangutan dan analisis penanganan sebagai lembaga komunitas perlindungan hewan masalah orangutan. Yang pertama ada penyebab, yaitu disebabkan oleh kebakaran hutan, penebangan hutan secara liar, pertambangan dalamnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi harusnya kelompok ini tentang apa? Tentang orangutan dari sudut pandang komunitas perlindungan. Kalau misalkan sebagai komunitas yang seperti itu, perannya dia itu seperti buat apa maksudnya itu? Buat Oke, iya. Siapa namanya? Itu buat apa tadi? Edukasi. Mengedukasi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Itu adalah salah satu contoh dari lembaga atau komunitas pecinta hewan aja sih, tapi lingkungan dan sekitar. Iya. Itu untuk kelompok 3. Berarti sekarang lanjut ke kelompok 4. Oke, sebelum ditutup pindah ke gajah, ada satu isu yang sangat menarik adalah saya minta tolong kelompok sana untuk bisa memberikan itu ya, memberikan tanggapan. Isu yang sedang in adalah sekarang tentang pembukaan ibu kota di Kalimantan. Bagaimana pendapatmu tentang ketika di sana dibuka ibu kota baru, apa yang terjadi dengan orangutan? Silakan kelompok sana memberikan kenapa? Apa hubungannya antara pembukaan ibu kota baru dengan orangutan? Oke, Pak. Pembuatan ibu kota baru membutuhkan lahan yang dimana lahannya itu tak sedikit. Hal ini bisa mengancam habitat orangutan. Oke. Nah, tapi kan
Mungkin itu parah. Mungkin pembuatan yang akan. Apa yang dulu baru kamu? Mungkin dibuat apa dibikin itunya apa namanya? Dibikin ibu kotanya itu di apa di kota-kota yang besar di Kalimantan, jadi nggak mengandung lahan-lahan dan hutan yang di sana. Oke, sip. Lagi. Bu, membuat dengan cara apa? Buatan cagar alam. Oke, pembuatan cagar alam lagi. Lagi. Siapa? Farah mau menyampaikan? Membuat penangkaran. Oke, membuat penangkaran. Bisa dipastikan nggak ya? Nah, sekarang kalau misalkan sudah mau dilakukan orang hutan. Oke. Tapi kan nanti kalau misalnya berdasarkan ya kan ibu kotanya di Ya. Kalimantan itu kan nanti pasti orang-orang pada cari ke depan yang jadi pusat ya kan mesti lahannya banyak lagi. Oke, nah, ada pertanyaan dari Farah, bagus pertanyaan. Nanti kalau sudah berpindah, otomatis ibu kotanya akan berkembang. Nanti kalau berkembang, otomatis akan memperluas wilayah kota. Bagaimana apa yang akan terjadi? Bagaimana cara mencegahnya? Yuk. Tidak dibangun industri-industri. Oke, ya nggak mungkin tuh, nggak mungkin gitu kan. Ya jadi pindah ibu kotanya tuh. Bisa aja pun nanti turunan tempat kayak orang-orang bangsa orang kaya pindah ke Jakarta Nggak bisa. Gimana caranya? Gimana? ya itu Mas saya mau bicara ya. Apa sih? Binatang tidak cukup panas. Kebun khusus orang hutan. Menurut saya ibu kota bisa tetap dibangun dengan memperhatikan beberapa titik yang menjadi hutan lindung. Oke, sip. Dalam pembangunan sebuah kota itu ada yang namanya rencana tata ruang wilayah. Jadi nih, dalam membentuk sebuah kota harus ada rencananya dulu. Daerah ini nanti yang mau jadi pusat. Daerah ini nanti yang jadi kawasan lindung. Nanti setelah itu dibuat undang-undangnya. Misalkan di kawasan lindung, misalkan Purbalingga ya silakan Purbalingga kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari Komisi Zakat akan menyampaikan penyebab terjadinya masalah dan solusi dari sudut pandang masyarakat mengenai masalah gajah. Yang pertama, penyebab terjadinya masalah ini yaitu perebutan ruang hidup antara manusia dengan satwa gajah, pembiaran penguasaan hutan negara dan lemahnya penegakan hukum baik oleh pemegang izin maupun dinas kehutanan terhadap tindakan kejahatan kehutanan selama ini telah berkontribusi meningkatkan konflik ruang hidup yang sekarang telah akut dan mengacak kelestarian gajah liar di Benteng Sebelah. Kemudian untuk solusinya dengan cara dilakukan oleh konsorsium Benteng Sebelah seperti melakukan patroli rutin, peningkatan kapasitas masyarakat sampai dengan membangun tim satgas mitigasi dan penanganan konflik, melaporkan kejahatan satwa dan kejahatan kehutanan kepada aparat penegak hukum, masih belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keselamatan baik habitat maupun satwa yang memiliki fungsi ekologis penting ini. Terima kasih. Oke, ada tanggapan dari kelompok lain? Ya. Nanti lanjut ke kelompok Bina. Bina mana? Oke, yuk. Siapa mau presentasi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok 5 akan menjelaskan tentang apa keberadaan gajah di di kawasan bentang alam sebat apa sebelat ya. Topik permasalahannya adalah kematian gajah dan kejahatan hutan di kawasan benteng alam
bab 11. Penyebab masalah. 1. Disebabkan oleh perebutan ruang hidup antara manusia dengan satwa gajah. 2. Konflik antar manusia dan gajah liar hampir terjadi setiap hari. 3. Masyarakat menganggap gajah sebagai hama. Penanganan yang tepat jika kita berperan sebagai pemerintah untuk masalah gajah. 1. Pemanasan global pemasangan global positif. Oke, jadi apa semuanya intinya apa dulu dijelaskan dari bahasa. Apa ini nih? Enggak tahu bisa juga tidur. Oke, intinya apa? Oke, sip. Bagus ya. Jadi dari pemerintah itu ada program pemasangan GPS. Jadi begini, masalahnya gajah itu adalah gajahnya itu sering jalan-jalan ke daerah pemukiman. Ya. Nah, apa yang terjadi ketika gajahnya datang ke pemukiman? Suka ketemu, tapi yang ketemu adalah ladang pertaniannya. Nah, tadi tujuannya pemasangan GPS itu buat apa? Buat tahu lokasinya. Jadi begini, ada gajah. Kalau kita pemerintah itu ada dinas lingkungan hidup dan lain sebagainya kan? Nah, itu dipasangin GPS, dikalungkan atau dipasang di kaki atau dipasang di telinga dan lain sebagainya. Itu gajah. Nah, itu fungsinya. Gajahnya dikasih GPS, kita bisa mantau, pemerintah bisa mantau. Kalau sudah dekat sama daerah pemukiman, akan segera dihalau. Baik, seperti yang saya dapat ketahui dari artikel tersebut, sungguh sangat memprihatinkan apabila banyak gajah yang mati tanpa diketahui tersebut. Kita sebagai dalam sudut pandang sebagai